Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Fatima, NPM 1711090044. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya. Ada dua. Yang pertama, pengembangan media multi representasi berbasis Android sebagai alternatif pembelajaran daring pada masa COVID-19. Yang kedua, judul saya yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi fluida dengan pendekatan etnoscience untuk meningkatkan kreativitas siswa SMA. Jadi yang pertama saya akan membahas judul saya yang pertama, yaitu tentang pengembangan media multi representasi berbasis Android sebagai alternatif pembelajaran daring pada masa COVID-19. Nah, judul ini saya dapatkan dari jurnal Al-Biruni, yang mana jurnal ini terbit pada tahun 2018, yang ditulis oleh kakak tingkat di tahun angkatan 2014. Nah, jadi si kakak tingkat ini menulis tentang pengembangan media multi representasi berbasis Instagram sebagai alternatif pembelajaran daring. Nah, hanya itu saja. Kemudian saya ganti Instagramnya menjadi Android karena Android lebih lengkap atau lebih luas untuk pemahamannya. Kemudian multi representasi sendiri kita ketahui yaitu multi representasi. Re itu adalah pengulangan, kemudian presentasi adalah presentasi. Jadi pengulangan konsep begitu ya. Nah, untuk pengertian dari multi representasi sendiri yaitu pengulangan konsep dalam presentasi yang berbeda-beda, baik verbal, gambar, matematik, dan grafik. Nah, itu menurut si Waldrip dalam jurnal yang ditulis oleh Siska Desi Patmayanti dan Saswanto, Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, jadi saya terinspirasi dari si jurnalnya kakak tingkat itu, Bu. Saya dapatkan itu. Nah, untuk berbasis Androidnya, mengapa saya ganti menjadi berbasis Android? Karena yang kita dapat gunakan aplikasi di Android itu banyak sekali. Misalnya Zoom, WhatsApp, Google Meet, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi. Nah, jadi kita tuh antar jarak dari Bandar Lampung ke Menggala sini itu kita bisa meeting lewat aplikasi si Zoom ini. Nah, jadi tidak perlu bertemu fisik, secara meeting online pun bisa. Nah, kemudian si aplikasi Zoom ini dapat diinstal di PC atau personal komputer, kemudian laptop dengan webcam, kemudian smartphone. Jadi si Zoom ini juga kapasitas untuk menampung banyak orangnya itu sangat banyak, maksimal itu 100 orang untuk meeting di aplikasi Zoom. Kemudian ada WhatsApp Group. Nah, WhatsApp Group ini di mana perkumpulan banyak orang itu bisa berkomunikasi di grup tersebut. Jadi secara chatting, jika tidak secara video tadi di Zoom, secara chatting di WhatsApp Group juga bisa. Kemudian di Instagram itu sekarang banyak banget fitur-fitur yang dapat kita gunakan di Instagram. Misalnya di Instagram itu sudah ada fitur quiz, kemudian voting, kemudian banyak sekali fitur-fitur Instagram itu ya. Nah, di Instagram juga bisa kita gunakan upload foto atau video. Jadi kita mau melihat orang banyak yang suka atau enggaknya di video kita itu juga itu dari like di Instagram atau tayangan banyak orang yang menonton video kita. Kemudian ada Google Meet. Fungsinya Google Meet ini sama dengan Zoom. Kemudian ada Facebook juga sama, fungsinya sama seperti Instagram. Kemudian ada TikTok. Nah, TikTok ini adalah sebuah aplikasi yang sudah terindeks pokoknya si TikTok ini pada tahun
2016 itu sudah booming. Nah, tapi TikTok ini banyak banget disalahkan sama orang-orang, apalagi kaum remaja. Nah, di aplikasi TikTok ini bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Nah, di dalam si TikTok ini, si aplikasi TikTok ini ada fitur-fitur yang mendukung media pembelajarannya. Misalnya, yang pertama di TikTok itu yang hanya kita tahu hanya dance, kemudian musik-musiknya saja, tapi ada feature yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Pertama, jika kita ingin membuat video seperti ini, itu harus diedit terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau di TikTok itu kita tidak perlu mengedit terlalu banyak karena sudah ada feature yang bisa kita gunakan. Misalnya nih, saya ingin belajar tentang materi fluida. Kemudian saya ingin menampilkan gambar sebuah fluida yang di samping saya. Nah, di TikTok sudah ada. Kemudian, jika saya ingin menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran, itu bisa saya gunakan fitur-fitur yang ada di TikTok. Nah, misalnya saya ingin menjelaskan tentang materi fluida, kemudian saya ingin menampilkan sebuah gambar di sini, tapi ada sebuah gambar atau video itu langsung bisa kita cantumkan si feature di dalam TikTok tersebut. Nah, jadi kita tuh nggak perlu ngedit lebih banyak di aplikasi lain. Jadi di aplikasi TikTok itu sudah ada fiturnya yang tersedia gitu. Nah, itu bisa kita jadikan media pembelajaran juga. Kemudian di TikTok juga itu ada media pembelajaran yang bisa kita gunakan tuh seperti background. Nah, jadi nih saya mengetik video sekarang. Kemudian di belakang saya itu hanya terdapat si lemari dan jendela. Nah, tetapi ketika saya ingin menjelaskan atau menerangkan atau mempresentasikan itu dengan sebuah background, yang mana background itu bisa kita gunakan seperti uh, fisika statistik atau materi fluida atau lain sebagainya, itu kita bisa jadikan background di belakang kita. Jadi lebih ketika kita ingin menjelaskan itu lebih ada gambarannya di belakang, jadi sudah ada gitu. Jadi kita tinggal mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan saja. Jadi gambaran yang kita sampaikan itu sudah ada backgroundnya. Dan masih banyak lagi fitur-fitur TikTok yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Jadi nggak hanya untuk dance, nggak hanya untuk dengerin musik aja di TikTok itu. Kita bisa gunakan TikTok itu jadi media pembelajaran dan tidak disalahgunakan lagi untuk aplikasi TikTok. Kan sebelumnya TikTok juga pernah dihack atau ditutup akun TikTok untuk tidak digunakan kembali karena banyak banget kaum remaja yang menggunakan aplikasi TikTok itu disalahgunakan. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada media daring ini itu ya banyak. Kelebihannya ya kita bisa bertemu tanpa secara fisik, kemudian secara kekurangannya itu kita perlu sinyal yang kuat, kita perlu sinyal yang bagus untuk meet di Google Meet atau di Zoom dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menyediakan kuota dan seperti kemudian kapasitas HP juga itu harus mendukung untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di Android seperti itu. Kemudian untuk judul yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Adobe Flash pada materi fluida dengan pendekatan etnosains untuk meningkatkan kreativitas siswa SMA. Nah, yang kita ketahui sekarang pembelajaran fisika itu sangat kurang banget minat belajarnya apalagi di SMA. Justru malah anak-anak SMA itu semakin males belajar, semakin dewasa mereka itu rasa ingin tahunya itu kadang kurang. Nah, ini juga bisa kita gunakan di SMA maupun SMP juga. Kemudian mengapa saya di sini menggunakan Adobe Flash? Nah, di Adobe Flash ini bisa kita buat animasi yang menarik. Kemudian bisa kita tampilkan ketika kita mengajar nanti. Jadi sebuah produknya itu bakal ditampilkan ketika kita sudah membuatnya. Misalnya kita membuat produk atau gambaran roket gitu, kita buat dengan Adobe Flash ini. Jadi dia itu seperti animasi begitu.
Kemudian dengan pendekatan ethnoscience. Sebelumnya saya dapat judul ini dari jurnal UNES, kalau nggak salah sih jurnal UNES. Itu dia menggunakan Adobe Flash tapi dia tidak ada pendekatannya gitu. Jadi dengan pendekatan ethnoscience ini jadi lebih meningkatkan si siswa ini bisa berkreativitas. Jadi ketika mereka itu melihat sebuah gambar, jadi mereka itu mau untuk belajar gitu. Jadi rasa ingin tahu mereka untuk belajar tuh melihat dari gambar itu lebih menarik gitu. Jadi ketika mereka juga ingin membuat sebuah video pembelajaran, mereka juga bisa menggunakan si aplikasi ini gitu. Jadi mereka kreativitasnya juga tergali seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan judul tentang kedua judul tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.